Hari ini kita langsung akan mempelajari HTML ya. Jadi satu bahasa pemrograman untuk web HTML. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang dibutuhkan adalah text editor ya. Saya share dulu slide-nya, bentar. Nah, yang kita butuhkan text editor, jadi terserah pakai text editor apa ya. Nanti di sini saya pakai Notepad++, kemudian browser. Nanti di sini saya pakai browsernya Opera. Ya, dua hal itu aja yang perlu ada, dan pasti di setiap komputer atau laptop yang bersistem operasi Windows itu sudah punya Notepad bawaan dan browser bawaan. Jadi bisa langsung dicobakan ya. Jadi nggak harus ikut saya pakai Notepad++, nggak mesti pakai Opera, pakai Internet Explorer juga boleh, atau Edge ya yang baru dari Microsoft. Oke. Jadi struktur penulisan HTML itu minimal ada HTML ya. Jadi ada tag HTML, kemudian ada bagian yang namanya head, ada body. Ya, ini saya jelaskan dulu, nanti kita sama-sama cobakan ya. Nah, tag pembuka dari jadi tulisan seperti ini yang ada bukan kurung sih ya ini. Ini tanda kecil dan tanda besar ya. Nah, ini namanya tag. Tag ya. Jadi tag memilih tag pembuka dan tag penutup. Tag memberi instruksi interpreter bahwa browser pada browser, misalnya Internet Explorer. Contoh pada dokumen atas tag yang Oke, jadi dokumen HTML itu dimulai dengan tag pembuka dengan tulisan seperti ini HTML dan tutup dengan tag penutup. Bedanya tag penutup itu pakai ada slash di depannya ya. Nah, ini kan kalau ini HTML aja, ini di depan HTML-nya ada slash. Nah, itu penutup. Semua tag di HTML itu penutupnya tambahin aja slash di depan kata tag-nya ya. Oke. Kemudian dalam sebuah tag HTML terdapat atribut tag. Ya, atribut ini terkandung dalam satu tag satu dengan yang lain belum tentu sama. Ntar ada yang mau join dulu. Oke. Jadi tidak sama Pak, ya. Pak. Ya. Ini mau bertanya Pak, sebelum Ya. dijelaskan saya mau nanya ini Pak, HTML itu Ya. ini maksudnya gimana ya Pak ya? Artinya apa gitu? Oh, jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi bahasa yang digunakan untuk membuat web. Ya. Jadi bahasa paling sederhananya di web. Ada banyak bahasa lain untuk membuat web seperti PHP, ASP, Java, itu bisa dipakai untuk buat web. Ya, tapi ini yang paling dasar. Jadi kalau belajar pemrograman web, ya, yang khusus untuk membuat web, itu belajarnya dari HTML ini dulu, Hypertext Markup Language ya. Lanjut ya. Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi penulisan tag di HTML itu non case sensitive. Jadi kalau kamu tahu udah pernah program pakai Java kan ya? Java udah pernah? Udah Pak, pernah Pak. Nah, kalau Java itu case sensitive. Huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan ya. Gitu kan? Nah, kalau di HTML enggak, dia non case. Jadi mau ditulis HTML-nya pakai huruf besar semua boleh, pakai huruf kecil semua boleh, atau dicampur-campur ada huruf besar huruf kecil atau camel case, ini juga boleh. Dan ini dianggap sama semua. Beda ya sama Java yang case sensitive. Yang ini dia non case sensitive. Oh, saya maunya bikinnya pakai huruf besar semua, caps lock-nya hidup, ya terserah ya. Atau saya huruf kecil semua, ya juga terserah ya. Tetap akan dibaca sama oleh browser nantinya. Oke.
Penulisannya ya seperti contoh di atas tadi ya, tag itu dimulai dengan tanda kecil, bukan kurung ya, ini tanda kecil, kemudian diikuti dengan tag-nya, kemudian ditutup dengan kurung besar. Nah, itu cara membuat tag-nya ya. Nama atau istilah untuk tag adalah standar, tidak bisa dibuat sendiri. Nah, untuk tahu tag-nya apa saja bisa mengunjungi website ini www.w3c.org. Nah, itu di situ semua ada tag-tag apa saja sih yang ada di HTML ya. Kemudian HTML itu tadi disebutkan di awal, dia ada head, ada body-nya. Oke, ini saya stop aja dulu slide-nya, mendingan kita langsung ke codingnya ya. Nah, jadi silakan sekarang buka Notepad++, Notepad-nya atau Notepad++, terserah editornya apa ya. Ini saya share screen yang Notepad saya dulu. Oke, kelihatan Notepad saya sekarang? Kelihatan ya? Oke. Nah, sebuah program HTML itu diawali dengan tag HTML-nya sendiri, gini. HTML, kemudian ditutup dengan tag tutupnya. Nah, jadi sebuah HTML itu diawali dengan HTML seperti ini dan ditutup dengan HTML. Nah, nanti codingnya ada di antara ini. Ini memberitahu browser bahwa ini adalah source-nya HTML. Sorry, bentar. Ada yang tingtung-tingtung lagi. Oke. Balik lagi ke sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau begini udah gitu. Ya udah, coba kita simpan dulu ya. File save. Nah, ini kita save di mana aja. Saya taruh di sini deh. Ini misalnya latihan 1 saya bikin. Dan extension dari filenya adalah HTML. Jadi latihan 1 titik HTML nama filenya jadinya. Ya, mau kasih nama lain juga boleh, tapi berakhiran HTML. Jadi terserah apa depannya, kemudian titik HTML. Jadi nama filenya begitu. Yang di save. Oke ya. Ini kalau di Notepad++ dia akan berganti warna ya. Kalau di Notepad biasa enggak. Kalau di Notepad biasa enggak. Ini semua ini ada yang pakai Notepad biasa? Halo? Pakai Notepad biasa ya? Ada, Pak. Notepad biasa, oke. Untuk Notepad biasa, cara nyimpennya gini. Ya. Saya pindah dulu deh ke Notepad biasa ya. Ini bagi yang Notepad biasa, nyimpennya gimana sih gitu ya. Nah, ini Notepad biasa ya, saya bikin sama HTML. Itu dengan HTML. Nah, untuk yang ini Notepad biasa yang bawaannya Windows. File, save, sama gitu ya. Di mana mau disimpan. Belajar atau nah, yang save as type-nya kita ganti ke all file. Nah, ini baru dibikin namanya latihan 1.html. Oke, jadi yang tipe filenya yang all file save. Nah, gitu ya. Yang pakai Notepad bisa, ini saya mau cancel nih. Bisa ya? Jadi tipenya diganti dulu dari teks dokumen ke all file. Terus kamu ketik lengkap-lengkap. Latihan 1.html. Itu ya. Nah, saya balik lagi ke Notepad++. Saya balik ke Notepad++ saya. Nah, ini ya. Ini kan udah saya simpan. Latihan 1.html. Nah, sekarang
kita akan coba tampilkan ya, tampilkan program yang udah kita buat tadi, yang apa, HTML gitu ya. Oke, ntar saya share dulu screen-nya. Kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini Iya, ya, Pak. tadi file yang saya buat pakai Notepad++ namanya latihan 1 HTML. Ini di double klik aja. Nanti akan dibuka oleh browser seperti ini. Oke. Nih programnya ya. Jadi browser membuka latihan 1.html. Belum ada apa-apanya. Iya, karena tadi kan cuma penanda aja. Kita cuma taruh penanda bahwa ini adalah dokumen, kalau ini adalah file HTML. Gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke codingnya. Oke, itu biarin aja. Nggak usah di close ya si browsernya. Nanti susah bolak-balik. Ya, kalau tadi kita tinggal refresh aja. Kita ganti codingnya, kemudian di refresh lagi aja. Oke. Tadi struktur dari program HTML itu awal dan akhirnya dibuka dan ditutup dengan HTML. Kemudian di dalamnya ada yang namanya head. Head begini. Nah, ini bagian head ya, kepalanya si HTML. Kemudian ada body-nya. Nah, gini. Ini saya deketin. Jadi yang akan jadi judul dan lain sebagainya kita taruh di bagian head, kemudian yang isi badan webnya kita taruh di body ini. Nah, di head biasanya salah satu yang ditaruh orang di head adalah, ini kalau kita balik lagi lah ke browser dulu ya. Lihat di browser di atas ini kan tertulisnya latihan 1.html. Ini title ini. Title. Title-nya sekarang mengikuti nama filenya kan. Kita akan ganti itu. Ya. Kan kalau kita lihat kayak gini. Nih, ini kan judulnya nih, title-nya Universitas Indo Global Mandiri gitu ya. Nah, kita mau bikin yang kayak gini. Sementara si web kita tadi ini nama file HTML. Kita mau ganti ya. Gantinya gimana? Ini balik lagi. Itu kita taruh di bagian head namanya title. Nah, mau dikasih title apa nih? Misalnya selamat belajar HTML. Kemudian jangan lupa ditutup tag title-nya. Oke. Jadi di head-nya kita kasih title. Kita lihat efeknya. Kita save, kemudian balik lagi ke browser, di refresh. Oke, sekarang judul di atas tag-nya ini berubah menjadi Selamat Belajar HTML. Ya, jadi itu fungsi pertama dari title ini. Jadi apapun tulisan yang kita ketik di antara title buka, title tutup, itu akan menjadi title di tab-nya halaman web kita. Bisa dipahami? Bisa? Ya, bisa, Pak. Oke, bisa ngikutin ya? Oke. Satu, jadi kita belajar, ini strukturnya begini, kemudian belajar title. Oke. Sekarang kita akan menampilkan isi dari web. Nah, langsung aja kita ketik di body-nya ini. Misalnya saya ini, selamat datang di Universitas Indo Mandiri. Nih, tulisan ini saya taruh di body ya. Tengahin dikit deh, biar oke. Saya save, kemudian saya refresh lagi webnya. Nah, sekarang tulisan selamat datang di Universitas Indo Global Mandiri itu ada di dalam halaman webnya. Beda sama title tadi. Title tadi ada di atas ya, dia nggak muncul di halamannya. Jadi apapun yang kita ketik di body ini ya akan muncul seperti itu di halaman webnya. Gitu ya. Terus kita lanjut. Jadi tagging yang sudah kita pelajari,
Satu tadi HTML, kemudian head, body, title ya. Oke. Kita lanjut. Ini tadi udah nih ya, head, title. Nah, berikutnya adalah heading ya. Jadi ada heading. Tag-nya menggunakan H, kemudian diikuti dengan angka headingnya. Oke. Selamat datang di Universitas Indonesia Mandiri. Ini saya mau jadikan heading. Satu misalnya. Jangan lupa ditutup. Nah, sekarang depan belakang dari selamat datang di Universitas Indo Global Mandiri, ini saya kasih heading. Headingnya heading 1. Dia ada heading 2, heading 3, dan seterusnya. Jadi saya pakai heading 1. Kemudian saya refresh lagi. Kelihatan efeknya bedanya? Kelihatan bedanya? Kelihatan, Pak. Lebih tebal tulisannya, Pak. Oke, ya lebih tebal dan lebih besar ya. Jadi heading ini akan membuat teks di antara heading tersebut menjadi bold. Sorry, ini ada yang tintung lagi. Dia bold dan ukurannya lebih besar. Oke, kita balik lagi ke nih. Ini saya copy ini aja daripada capek-capek ngetiknya. Kita mau coba heading dengan angka yang lain. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Kita lihat apa yang terjadi kalau angka headingnya ini berbeda-beda seperti ini. Jadi ada 4 baris nanti. Baris pertamanya heading 1, 2 heading 2, 3 heading 3, 4 heading 4 ya. Kita lihat bentuknya seperti apa kalau kita refresh. Nah, berbeda apanya? Apanya yang berbeda? Ukurannya, Pak. Ukurannya, Pak. Jadi semakin besar angka headingnya, tulisannya semakin kecil. besar atau kecil? Semakin kecil. Jadi bukan tambah besar angkanya jadi lebih besar juga ya, enggak. Jadi semakin besar angka headingnya, justru kebalikannya. Fontnya akan semakin kecil, tapi tetap bold. Dia tetap bold ya. Supaya kita bisa lihat bedanya, kita copy paste deh satu yang nggak pakai heading ya. Nah ini satu saya bikin nggak pakai heading yang terakhir ya. Kita lihat bedanya. Tuh, beda ya. Walaupun heading 4 itu sama besar dengan yang biasa, tapi heading 4 itu dia bold, tebal. Ya. Oke, jadi yang terakhir ini yang nggak pakai heading. Di heading itu, heading 1 itu paling besar, ya. Terus kecil-kecil. Biasanya ini untuk judul apa? Misalnya kita bikin formulir pendaftaran, nah itu kan biasanya dikasih tebal gitu ya. Oke. Jadi disesuaikan saja pemakaiannya, mau yang ukuran mana gitu ya. Biasanya untuk judul-judul heading ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini belum pakai parameter ya, kita yang sederhana-sederhana dulu. Oke, kemudian ini body, kita lewat dulu. Nah, yang berikutnya adalah breaking ya. Breaking now ini digunakan untuk pindah baris baru dalam isi dokumen. Tag-nya adalah BR. Kayak mana tuh? Kayak gini. Ini kan selamat datang di Global Mandiri yang nggak pakai heading ya. Saya copy 2 kali. Jadi nanti yang nggak pakai heading ini, selamat belajar deh biar bedain sama yang heading ya. Saya ganti selamat belajar. Beda tulisannya aja. Nah, kira-kira tulisan selamat belajar di Universitas Indo Global Mandiri munculnya berapa kali? 1, Pak. Kok 1? Udah 2 nih saya bikin. 2. Saya save ya. 2 ya? Iya, Pak. Munculnya gimana?
di atas bawah atau ke samping? Nyamping langsung, Pak. Samping ya, kita coba lihat. Oke, ke samping ternyata. Padahal di codingnya saya bikinnya ke bawah nih, ya kan? Iya, Pak. Oke, ternyata setelah ditampilkan oleh browser, enggak. Ya, nah kalau kita mau mindahin ke bawah, maka Tambah di heading. sini ditambahin, jangan tambahin heading, tambahin BR. Kalau tambahin heading dia gede, sementara saya nggak mau gede, ya. BR, jadi kita lihat, kalau ditambahin BR di akhir itu, maka dia pindah baris. Kalau di Java itu /n lah ya, untuk pindah baris. Nah, ini cukup menambahkan BR. Jadi setelah dia cetak selamat belajar di Universitas Negeri Mandiri yang pertama, kemudian break, pindah baris. Makanya yang selamat belajar yang kedua ada di bawah yang pertama. BR ya. Jadi udah berapa? HTML, head, title, body, heading, breaking. Ya. Oke. Next, kita lihat apa lagi? Horizontal rule. Garis horizontal. Taggingnya adalah HR. Kita cobain. Saya taruh di sini deh. HR. Jadi nanti setelah judul yang pertama, selamat datang di Ngomong Mandiri, itu ada garis. Kita coba ya. Nah, tuh, kelihatan ya ada garis. Ini HR. Ini efek dari HR. Kalau kita mau bikin garis horizontal. Horizontalnya itu selebar browsernya, tampilan browsernya. Jadi sampai dari ujung ke ujung. Horizontal line. Itu HR. Horizontal line, garis horizontal. Kemudian kita bisa mencetak tulisan tersebut, bentuknya bisa bold, italic, underline, subscript, superscript, dan stripe. Kalau bold, tahu nggak efeknya kayak mana? Belum, Pak. Kalau tulisan di bold, jadinya gimana? Tebal, Pak. Oke, kalau italic, Miring. kalau italic, miring. Underline, kalau under, Garis bawah, Pak. garis bawah. Subscript, subscript, ada yang tahu? Kalau superscript, nggak tahu juga. Kalau stripe, nggak. Jadi yang bold, italic, underline aja ya yang tahu. Subscript itu tulis akan turun setengahnya. Biasanya misalnya kalau kita mau bikin rumus kimia H2O, duanya itu kan turun ke bawah ya nulisnya. Itu sub. Iya, Pak. Kalau superscript itu naik ke atas. Biasanya di X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, kuadratnya itu super istilahnya. Jadi kalau yang naik setengah itu superscript. Kalau turun subscript. Stripe. Kalau ada tulisan kita kasih stripe, dia akan dicoret. Kita cobain aja. Ya. Yang selamat belajar nih. Selamat belajar ini saya tebelin sampai sini aja, nggak sampai terakhirnya. Ditutup di sini. Nah, kalau begini berarti yang selamat belajar aja yang bold, yang belakangnya enggak. Kemudian universitasnya saya mau bikin italic. Nah, gitu ya. Kemudian global mandirinya saya mau underline.
Oke, kita simpan dulu, kita coba lihat dulu efeknya seperti di browser. Ya, selamat belajarnya tebal, D-nya biasa karena tadi D tidak diapa-apain. Tuh, D-nya enggak ya, enggak dikasih F. Jadi D-nya tetap dia standar biasa. Universitasnya tadi italic. Dan Indo Global Mandirinya underline ya. Oke. Kemudian subscribe, superscript, dan stripe. Yang stripe dulu deh. Yang stripe ini, yang selamat belajar ini, nah, ini ya. Stripe menggunakan S, sub untuk super, sub untuk subscript ya. Jadi ini saya stripe. Selamat belajarnya saya stripe. Nah, untuk yang superscript saya lain lah ya, jangan itu kan nggak bagus. Misalnya kimia untuk air adalah H2O. Nah, ya, oke. Persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2 ditambah X-nya gede ini X kuadrat tambah 2X 1. Nah, itu ya. Nah, misalnya gini, H2O berarti 2-nya di subscript. Berarti diturunin. Saya bikin subscriptnya di sini. Karena angka 2-nya saja, jadi langsung ditutup di sini. Yang ini X kuadratnya di superscript. Taggingnya adalah sub APP. Sub sama sub. Nah, gitu. Jadi nanti angka 2 di H2O itu akan turun dan H2 di X kuadrat akan naik ya. Kita lihat. Tadi yang selamat belajarnya di Stripe. Oke. Selamat belajar rumus kimia untuk adalah H2O. Persamaannya tuh ya. 2-nya ini turun dan ini naik. Ini yang subscript dan ini yang superscript dan ini yang stripe. Oke. Ada yang aneh? Saya kurang apa kira-kira? Ini seperti ini. Ayo, ada yang tahu kira-kira kurang apa? Ada yang tahu ini kira-kira kurangnya apa? Nggak tahu, Pak. Ini kan seharusnya yang rumus kimia ini kan di bawah. Gitu kan tadi tuh. BR, Pak. Ini kan di bawah ya maunya. BR, Pak. Persamaannya di bawahnya lagi. Ya, enternya ya. Enter tadi apa? Apa tadi kalau enter? BR. R ya. Sini saya tambahin R, di sini saya tambahin BR. Kita lihat sekarang. Tuh, baru bagus ya. Rumus kimia air adalah H2O. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Nah, gitu. Oke, sip. Ada yang mau bertanya dulu? Ini, Pak. Mau bertanya, Pak? Tidak ada? Ya. Yap. Ada, Pak. Kan di situ tadi Ya, silakan. apa namanya, kalau kita membuat kalimat awalnya ibaratnya sub, mau kan yang di awal dalam kurung sub, terus yang setelah kalimat ada yang dalam kurung garis miring baru sub tutup kurung. Apabila dibalik apa yang terjadi, Pak? Maksudnya yang pakai slash di depan? Ya. Oh, nggak boleh. Aturannya adalah pembuka sama penutup. Jadi kita punya semua tulisan. Kita mau kasih efek dari mana awalnya dan berakhirnya di mana.
di awalnya kasihlah tagging pembuka dan berakhirnya kasihlah tagging tutup. Tagging pembuka itu ya seperti itu, tanda kecil, tagnya apa, ditutup tanda besar. Kemudian untuk tagging tutup sama seperti tagging buka, cuma ditambahin slash. Memang aturannya tagging slash itu di akhir untuk Akhir. gitu nggak maksudnya? Berarti kalau di awal nggak berjalan ya Pak ya, nggak berfungsi. Enggak. Karena ada buka dan tutup. Jadi strukturnya adalah ada buka, ada tagging buka dan ada tagging tutup. Saya ke notepad lagi ya. Nah, ini kan ada pasangannya. Ini pasangannya ini. Ini bukanya, ini tutupnya. Oh. Ini bukanya, ini tutupnya. Beda tagging buka sama tutup cuma di slash-nya doang. Tutup itu ada slash. Kalau pembuka nggak ada slash-nya. Dan dia selalu berpasangan. Ya. Kalau nggak ditutup, misalnya nih ya, di sini nggak dikasih nih heading tutupnya. Itu. Apa yang terjadi? Kita lihat saja. Ini kan, selamat datang di Universitas Indo Global Mandiri. Saya nggak kasih heading tutupnya ya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nggak ada efek. Ayo. Nah, jadi ini kebetulan memang tidak ada efek. Kenapa? Karena di bawahnya langsung horizontal line. Cuman kalau misalnya di bawah ini ada kalimatnya, apa ya misalnya, belajar yang nah, misalnya begini, ya. Saya mau yang headingnya sebetulnya cuma sampai sini, tapi di bawahnya ada tulisan ini, ya. Saya lupa kasih heading tutupnya nih, ya. Jadinya akan begini. Belajar yang rajinnya juga ikut kena heading. Ya. Nah, supaya si belajar yang rajin enggak ikut kena heading, ininya saya tutup. Kasih tahu, browser, headingnya cuma sampai sini ya, yang bawah ini enggak gitu. Jadi kalau begini sekarang belajar yang rajinnya tidak heading. Nah, gitu. Jadi fungsi tutupnya begitu. Ya. Iya, Pak. Jadi harus ya. Sama aja kayak ini, kalau bold ini saya enggak tutup di sini, ini saya pindahin ya tutupnya. Tutupnya saya pindahin ke belakang sini misalnya. Kelihatan ya, ini boldnya di sini mulainya dan terakhirnya di sini nih. Tuh, lihat ya pasangannya, kelihatan kan pasangannya ini sama ini, ya. Apa yang terjadi? Sorry, tadi apa? Screen share-nya nggak kelihatan ya yang browser ya. Nah itu tadi ya, mana tadi? Nih, boldnya kan tadi selamat belajarnya aja yang di bold. Tapi boldnya ini tutupnya saya pindah ke belakang ini. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Enggak, tetap selamat belajar juga ya. Nah, sorry, ini belum di save. Sorry. Kita lihat. Nah, apa yang terjadi? Di bold semua. Tadi kan sampai belajar aja. Iya, Pak. Sekarang di bold semua. Kenapa? Karena kan dikasih tahu di sini bahwa boldnya belum ditutup sampai di sini, tapi boldnya nutupnya di sini. Jadi ini ditebalin semua, universitasnya dimiringin, dan Indo Global Mandinya di underline. Dan semuanya ditebelin. Berarti kenapa? Itu untuk penutupnya harus ada garis miring ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, ini pindahin lagi. Nah, berarti ini sampai di sini aja nih, ya. Boldnya dari sini sampai sini. Ini kalau di Notepad++ dia kita klik di heading awalnya dia kasih tahu tuh heading tutupnya di mana. Nah, di sini nih. Iya, Pak. Ya, kalau Notepad biasa enggak, ya. Sip, bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, sederhana kan ya. Nah, gitulah HTML, cara bikin HTML ya. Jadi kita udah belajar HTML, taggingnya HTML, head, title, body, header, ya.
Either-nya nanti kamu coba bisa deh, misalnya kalau sampai 7 gimana? Kalau sampai 8 gimana ya? Cobain aja, nggak apa-apa. Kemudian ada R, horizontal line, ya. Kemudian BR untuk pindah baris, break. Kemudian bold, italic, underline, stripe, subscript, dan superscript. Nah, itu ya. Itu tagging-taggingnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, saya kamu buka Vclass ya. Buka Vclass. Di situ ada latihan ya, biodata HTML. Benar nggak? Latihan biodata HTML. Bentar Pak, dicek Pak. Oke, silakan cek dulu. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, saya tampilin di layar saya screen itunya. Iya ada Pak. Oke. Nah, itu silakan dibuat seperti itu. Atau saya share screen saya deh. Nah, kelihatan? Browser saya kelihatan ya? Iya Pak. Nah, gini. Jadi ada tulisan biodata, gede ya. Kemudian ada garis. Kemudian ini biodata. Terserah mau biodatanya mau ngikutin contoh itu atau mau dibikin nama pribadi masing-masing juga boleh isiannya. Cuman bentuknya memang harus begini. Jadi nama, siapa namanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan seterusnya sampai perguruan tingginya. Nah, isiannya ini sih terserah ya. Cuman bentuknya dibuat seperti ini. Pakai HTML. Gimana? Oke ya? Iya Pak, siap. Oke. Buat Pak, buat yang Latihannya spasi ini, di dalam itu kayak mana Pak? lah tadi kan saya sudah bikin spasi kan ya? Tadi yang kayak tulisan Iya, tapi yang Universitas Indo terlalu dalam Global yang Mandiri. Nah, itu kan ada spasinya. Kan ada spasinya. itu kan Universitas Indo Global Mandiri. Nah, itu kan pakai spasi semua tuh. Ada spasinya. Nggak rapat semua kan? Yang Mungkin RT yang RW dimaksud itu ini Pak Pak, maksudnya. RT RW kelurahan desa itu spasi panjang Pak. Ya, spasi. iya Coba Pak, aja spasi dulu. panjang kayak itu Nah, nak coba RT dulu atau aja. RW. Coba desa. dulu. Ke dalam Coba sekali dulu. gitu. Ya Pak. Oke, coba dulu ya. Oke. Jadi latihan ini dikumpulkan di Vclass. Jadi ini praktikumnya ya. Oke. Kalau yang di Vclass itu di contohnya nggak ada, saya kelupaan ngasih judulnya ya, biodata. Jadi di atasnya itu ada biodata, kemudian garis, kemudian baru biodatanya. Yang di Vclass kan kepotong ya, nggak ada yang atasnya. Nah, saya mau ada atasnya. Kemudian judul title-nya juga biodata mahasiswa. Nah, title-nya ya, biodata mahasiswa. Oke, silakan dicobakan, diusahakan, gimana terserah mau cari di mana. Tadi saya sudah kasih gambaran kurang lebih membuat program HTML sederhana adalah seperti itu, ya. Oke, bisa ya ngelihat ayah? Permisi Pak, boleh lihat Iya, ya. ini contoh dengan Bapak tadi nggak Pak? Yang di notepad saya. Iya, yang contoh seperti Universitas Indo Global tadi. Oke, bentar, saya share dulu. Mana tadi ya? Oke. Ini? Ini ya? Mau Iya, difoto Pak. dulu silahkan. Mau difoto Iya, dulu nggak apa-apa. Di screenshot atau gimana? Oke, yang gampangnya sih foto aja ya pakai kamera. Makasih Pak. Oke, kemudian yang ini saya tampilin lagi deh yang apa? Yang
tampilan yang di browser saya ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini soalnya kayak gini nih. Jadi kalau yang di Vclass kan kurang lengkap ya, nggak ada biodatanya ini ya. Juga silakan kalau mau difoto dulu bentuk jadinya begini gitu. Pak, permisi Pak, kalau itu ngodingnya pakai Ya. Notepad bisa itu Pak? Bisa. Tadi saya bahkan sudah cobain Terima- nyimpennya pakai Notepad biasa bisa. Ya. Terserah mau pakai editor apa, pakai biasa yang bawaan Windows juga bisa. Mungkin saya cobain pakai Notepad biasa ya.